Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, jika kita bahas mengenai dunia fashion nih, tentunya tidak akan pernah ada habisnya karena selalu banyak nih hal-hal menarik yang akan kita gali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu fashion ciri khas dan asli dari Indonesia, yaitu mengenai batik. Tapi terkhususnya kita akan membahas mengenai bagaimana batik ini di Bengkulu, dengan tema kita pada hari ini yaitu fenomena batik Bengkulu bersama dengan Ibu Nanda Jangjaya. Beliau ini seorang pelestari batik Besurek dan Kaganga. Langsung saja kita sapa ya. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bersemangat nggak nih Bu? Semangat dong. Oh, semangat dong. Harus ya kita Harus, bersemangat ya. ya. Ibu, ini Ibu adalah salah satu pelestari batik Besurek dan juga Kaganga yang kita tahu itu asli dari Bengkulu ya Bu ya. Nah, Iya. kalau ini batiknya asli dari Bengkulu dan Ibu yang ikut melestarikan. Kalau asal Ibu sendiri, apakah asli dari Bengkulu juga atau gimana nih? Ya, terima kasih. Saya memang asli Bengkulu sih. Memang aslinya Tepatnya Bengkulu. Rejang Lebong ya. Jadi kedua orang tua saya juga yang dari asli Rejang Lebong gitu loh. Asli Bengkulu. Asli berarti ya? Bengkulu. Karena itu melirik batik Bengkulu. Iya, dari kecil, dari remaja saya sudah melihat kedua orang tua saya pakainya kain besurek ya. Sebenarnya Iya. bukan batik ya, kain besurek, kain batik besurek. Bengkulu gitu loh. Kain Besurek, batik Bengkulu. Oh. Iya, tepatnya seperti Oke. itu. Kenapa dipisahkan seperti itu, Bu? Karena dari asal muasalnya itu bukan batik kan, kita bukan dipakai dari zaman dulu. Oh iya benar, kain ya. Iya. Kain yang dipergunakan untuk acara-acara keagamaan gitu loh. Nah, kalau dulu kan kita tahu kayak ini digunakannya yang sakral-sakral aja nih. Betul. Kayak upacara adat dan berbagai macam lainnya. Kalau sekarang ini udah jadi lebih modern ya Bu ya. Kita juga ngelihatnya lebih kayak oke ya gitu. Itu gimana nih menurut Ibu sekarang mengenai batik di Bengkulu ini? Ya, saya bicara yang itu ya, kain. Kenapa kain terpisahkan ya? Ya disebut kain karena di zaman dulunya memang dipergunakan untuk acara-acara yang sakral ya, misalnya penutup jenazah. Iya benar. Ya, dengan bahasa-bahasa Arab yang ada mengandung arti. Terus acara pernikahan yang digunakan untuk pelaminan. Terus 40 hari kekan anak baru lahir itu ayunan-ayunan itu menggunakan kain-kain yang bermakna gitu loh. Nah, tahun 90-an, tahun 97 kalau nggak salah ya tepatnya itu, barulah kain ini diangkat menjadi fashion gitu loh. Oh, jadi di 97 udah Iya. diangkat sebagai fashion. Diangkat sebagai fashion. Itu mulai digunakan jadi baju gitu. Jadi baju ya, jadi bisa dipergunakan motif-motif besurek itu kan artinya bersurat ya, Iya, seperti tulisan gitu ya. Iya, tulisan kaligrafi tapi nggak mengandung makna gitu loh. Nah itu diangkat menjadi fashion, jadi baju, dibuat tas, dibuat hijab, ya dibuat macam-macam interior di interiornya menggunakan motif-motif yang tidak mengandung makna gitu loh. Tidak mengandung makna, Iya. tapi nilai seninya oke nih, bagus ya Bu ya. Betul. Jadi dari kaligrafi itu melengkung-lengkung, sebenarnya hanya menyerupai melengkung-melengkung bagaimana kita mengekspresikan lengkung-lengkung itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Itu loh yang besurek itu sebenarnya. Jadi memang dia tidak punya artinya. Tidak punya arti. Kalau saya bisa mengartikan besurek itu seksi gitu loh ya. Kenapa seksi, tuh? Seksi itu kan bisa dibawa kemana-mana. Oh iya benar-benar. Lengkung-lengkungnya ya. lengkung-lengkungnya bisa dijadikan fauna, jadi flora gitu. Benda-benda yang ada di sekitar kita pun juga bisa dibuat menjadi motif gitu loh dengan lengkung-lengkung besurek tadi gitu. Bagi saya seksi aja, yang menarik dari batik-batik dari batik-batik yang lain loh. Iya sih, karena dia lebih apa ya? Dikatakan bebas ya nggak bebas-bebas juga, tapi dia lebih
bebas untuk mengekspresikan seperti itu Iya ya, Bu, betul, kayak misalnya saya bilang gini, kalau kita bangun pagi buka jendela aja kan banyak yang kita lihat ya. Iya, benar. Itu udah ide buat saya. Saya Oke. buat tanam-tanaman, buat daun-daunan itu melalui lengkung-lengkungan besurai binatang-binatang gitu ya. Benda lihat lukisan, oh dibuat lengkung-lengkung cantik gitu loh. Jadi nggak kehabisan ide deh. Gak kehabisan ide. Kalau soal motif Jadi besurai terus ya. ngalir gitu ya. Iya betul. Nah kalau bicara batik sendiri, batik besurai sekarang kan dari tahun 97 kata Ibu ya diangkat jadi fashion. Nah di tahun ini, tepatnya beberapa tahun ini ya, lebih banyak lagi yang menggunakannya. Pandangan Ibu sendiri sekarang gimana? Khususnya di Bengkulu Iya, ya. khususnya di Bengkulu. Ya, jadi mungkin perbedaannya hanya dipergunakan untuk orang-orang dinas ya kalau di daerah gitu lah. Tapi sudah banyak sih, Iya. sudah banyak anak-anak remaja juga yang menggunakan dimodif ya. Kalau Iya, anak-anak remaja ini sukanya dimodif, jangan full batik gitu batik kayak gitu resmi ya. gitu lah. Iya, kayak saya pakai sekarang Iya, nih. itu baru mau bilang nih. Kayak yang sering Ibu pakai ini itu kaganga ya, Bu ya? Ini Enggak ya? besurek. Ini Oh, besurek. besurek itu. Ya, ini besurek. Nah, anak-anak remaja kan seneng yang dipadu gitu loh. Jadi jangan hanya kayak resmi baju batik-batik orang tua zaman Iya, dulu bener-bener. gitu loh ya. Saya banyak, jadi kalau dibilang kreator gitu ya. Saya mendesain sendiri motif-motifnya. Oh, Saya mendesain kreator sendiri. loh. Iya, jadi tidak menjual loh, tidak hanya menjual. Tidak hanya menjual, tapi kreatornya juga, Betul, mendesainnya juga. iya. Oh. Dari motifnya, dari desain bajunya itu semua saya lakukan sendiri. Luar biasa sekali ya. Berarti semua yang batik-batik yang ada di galeri Ibu itu hasil desain Ibu semua atau gimana? Iya, semua yang di Sorna Bumei original saya. Jadi mungkin nggak ada yang di tempat lain ya. Limited ini. Limited. Kalau yang tulisnya limited edition. Oke, dia ada Nggak yang akan sama. ada yang berarti ada yang tulis dan juga ada printing. Cap ya, Oh, boleh cap. dikatakan cap. Cap tuh cap tulis, jadi paduan antara cap dan tulis, tetap menggunakan sentuhan tangan manusia. Oh, jadi dia nggak pure cap aja Enggak, gitu, tetap ada sentuhannya. Betul. Kalau Oh, batik itu kan gitu. memang identik dengan sentuhan Betul, manusia iya, benar. kan. Itu yang kita diakui sama UNESCO karena tetap SDM-nya itu yang menggunakan tangan gitu. Jadi kalau cap sama tulis itu cap, tapi dia tetap sentuhan tangan dengan sentuhan colet-coletnya tadi, warna-warnanya, warna mencolet bunga-bunga itu tetap pakai tangan. Oh, oke, jadi memang ciri khasnya juga ya. Ciri ya, Bu, ya. khas. Nah, kalau sekarang memang kesibukannya menjadi desainer di galeri sendiri kah atau gimana kesibukannya sekarang, Bu? Iya, sekarang saya memang lebih fokus Fokus untuk ya. galeri Sorna Bumei ini untuk selalu mendesain saya. Jadi kalau ada motif-motif baru, misalnya kerudung sudah seri ini habis, saya buat lagi. Kalau tulis itu memang selalu motifnya terbaru gitu. Tapi itu terbatas biasanya ya. Maksudnya? Maksudnya tidak bisa sama kan? Berapa piece baju gitu? Oh iya, kalau cap dan tulis itu memang kita agak masal ya. Iya, itu kalau bisa buat- maksudnya, ya. Tapi kalau tulis nggak, saya selalu buat untuk satu-satu. Jadi orang itu kalau pakai tidak ada yang sama tuh kan. Nah, itu dia menariknya. merasa, iya, gitu loh. Oke. Oh, berarti itu yang tulis. Itu yang tulis. Tapi kalau seragam misalnya, Bu, kita nggak mau dong seragamnya itu sama dengan orang. Dan Iya. saya menjaga itu. Oke. Iya. Tapi memang nggak bisa juga kan kalau tulis seragam, atau bisa ya sebenarnya? Nggak tulis, biasa cap tulis. Kalau cap Ya, ya bisa. bisa dalam jumlah yang di atas 50 gitu ya. Ah. Nah, itu kita buat, tapi saya nggak akan jual lagi warna dan motif itu gitu Udah loh. cukup itu aja. Cukup itu aja. Berarti artinya nih idenya harus ngalir terus dong. Oh, selalu tiap Mulai pagi. dari motif, warna dan Iya. lain-lain. Itu Sering luar biasa. jalan-jalan. Oh, oh, itu salah satu fungsi Minimal jalan-jalan di Google ya gitu. Perkembangannya apa sih Apa saat sih ini? sekarang Apa yang ini? diinginkan itu perlu banget gitu loh. Dari segi warna, apa tren tahun ini, apa tren yang disenengin gitu loh. Model-model seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya. Nah, kalau Mas bahas mengenai tren tahun ini, bagaimana, Bu? Trennya. Ciri khas seperti apa nih yang akan diciptakan gitu? Oh ya, kalau warna ya, Iya. saya lihat misalnya nggak boleh lihat merek ya. Nggak boleh.
Merek yang anak-anak lagi suka nih ya, di mall-mall tuh di Jakarta itu kan warna-warna sekarang tuh warna-warna pastel. Iya, warna-warna Ya, pastel. itu yang digemarin gitu loh. Jadi warna-warna pink magenta gitu ya. Atau pink yang pupus banget muda, birunya biru yang baby blue bener. Iya. Itu yang disenengin. Orange, terus abu-abu juga masih disenang gitu. Abu-abu sepertinya tidak pernah Tidak pernah tertinggal nih. betul. Iya, apalagi sekarang tuh abu-abu muda. Abu-abu muda benar sekali. Iya, itu tua muda kayaknya. Penggamarnya tuh tua Iya, muda iya, gitu. benar. Hitam putih masih tetap gitu. Lampu itu masih tetap. Jadi masih oke ya, masih Iya, banyak gitu jadi ya. kalau soal warna saya seneng gitu ya. Jadi saya tetap warna yang dasar tadi, misalnya warna sogan tuh, atau warna sogan Iya. tuh coklat, itu tetap ada. Tapi warna-warni saya tetap main, Oh, tetap begitu. ada di tempat saya gitu. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Sekarang kita jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.